Ini Mbak Puspita. Nanti yang lain dia belok TW nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja karena sudah hampir setengah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama kita berpisah seperti lagu saja. Dan teman-teman pasti sudah banyak yang didapat dari materi tentang digital marketing dan banyak yang sudah dipelajari. Pada pertemuan kali ini kita sifatnya akan coba belajar bagaimana mengemas kata-kata atau dalam bahasa paling kerennya memang copywriting ya. Teman-teman pasti sudah terbiasa dan sudah rata-rata sudah mempraktekkan langsung juga mengenai bagaimana sih cara promosi dengan menggunakan bahasa yang memang tidak hanya sekedar menyusun kata-kata tapi dia punya magnet ya. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan bahas nanti satu persatu walaupun pesertanya belum banyak tapi sudah saatnya kita mulai. Nanti biar selesainya tidak sampai sore karena saya juga baru acara offline baru selesai, belum sempat istirahat, ini langsung duduk langsung play lagi ya. Dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Puspita sebagai dayang-dayangnya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya coba untuk presentasi langsung pakai slide. Saya izin share screen. Belum dibuat share screen-nya Mbak. Mbak Puspita dibuat ini dulu biar, oh sudah ini ya. Nah, sore hari ini kita akan bahas masalah bagaimana sih kita bermain kata-kata atau menyusun kopinya. Ya, jadi kalau kita harapkan sekali ngiklan dapat jutaan gitu kan, harapannya seperti itu. Jadi kita akan bahas bagaimana cara gampang buat iklan yang menghasilkan banyak pelanggan. Nah, tentu bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas dari awal sampai akhir sampai pertengahan ini ya, belum sampai selesai, sudah banyak yang diperoleh dan diperagakan. Itu mungkin menjadi sebuah evaluasi juga seberapa efektifkah ketika kita melakukan iklan dengan jenis apapun bentuk iklannya, terus kemudian dengan media apapun, itu akan lebih terdominasi oleh bagaimana susunan kalimat yang kita buat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih membuat copywriting yang tadinya kalimatnya biasa menjadi punya daya tarik. Itu intinya seperti itu. Nah, kalau kita bahas dari awal dulu tentang copywriting, teman-teman sudah mungkin bahasa ini sudah tidak asing lagi ya dengan bahasa-bahasa gimana copywritingnya gitu. Gimana cara buat copywritingnya. Nah, ini kita akan coba bahas tentang copywriting itu sendiri. Yaitu cara gampang buat iklan yang menghasilkan banyak pelanggan. Itu hanya dengan bermain copywriting. Jadi kalau kita lihat di tayangan medsos kemudian di berbagai kanal promosi itu banyak sekali yang sudah diterapkan dengan metode-metode seperti ini. Kata-katanya singkat, ya, katanya singkat, tapi mengena, membuat orang itu tidak hanya pengen ngeklik, tapi dia juga pengen komentar, dia pengen merespon. Nah itu karena memang faktor yang menentukan itu adalah copywritingnya. Nah selama ini kira-kira teman-teman bagaimana cara penerapan di copywritingnya? Ya, masalah di teman-teman bagaimana sekarang? Ya, yang selama ini dihadapi gimana kira-kira?
Apakah sudah posting-posting kemarin selama 1 bulan 1 bulan kemarin sudah mulai posting-posting? Sudah Pak, sudah mulai posting di IG, di Facebook, di halaman. Hmm. Desainnya kan sudah diajari oleh yang Mas Angga gitu kan? Ya, desainnya diajari sama Sir Ya, Angga yang dari Bali. berarti desainnya sudah dapet, poinnya bagaimana kemasan desainnya, terus tinggal kata-katanya sudah pernah memposting sesuatu terus no respon sama sekali? Pernah nggak Pernah kira-kira? Pak, Pernah. Terus pernah nggak pernah. kira memposting sesuatu begitu di post baru berapa menit langsung like, komen atau langsung banyak yang respect ya atau merespon? Pernah nggak kira-kira? Pernah Pak. Apa coba pakai bahasa seperti apa contohnya misalkan? Kan jadi saya promosi baju itu nggak hanya di apa namanya nggak hanya di Facebook ya Pak ya. Saya juga sering live di Shopee gitu ya. Nah kalau kita live itu kan ada captionnya ya Pak. Iya. Itu kalau jualan tuh dapat caption promo atau sale gitu, langsung banyak yang nonton, banyak yang gimana ya? Dia tuh langsung respon gitu loh Pak. Hmm. Tapi kalau cuman harga biasa, mereka tuh juga nggak nonton ya biasa aja gitu Pak. Responnya juga paling cuman bantu itu aja sih. Ya, Iya. tidak mengandung rasa penasaran buat mereka. Iya, Oke, ternyata sudah lumayan sih tinggal tinggal saya tidak punya beban terlalu berat kalau teman-teman tinggal mengolah sedikit saja. Misalkan kita pahami dulu tentang copywriting-nya dulu ya. Jadi copywriting adalah sebuah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberi respon yang kita inginkan. Tulisan ini disebut copy. Ya, copy dibuat agar pembaca mulai membeli, mendaftar, mengingat atau melakukan tujuan lain yang Anda inginkan dari tulisan Anda. Ya. Jadi intinya kalau kita mau promosi, ya bagaimana kita semaksimal mungkin tahu tentang karakteristik pelanggan kita. Jadi bahasanya paling simpel adalah gunakan bahasa mereka, bahasa yang mereka gunakan setiap hari, bahasa mereka yang mereka pikirkan. Misalkan orang lagi senangnya demam tentang diskon, ya sudah kita membuat sesuatu itu menjadi diskon besar-besaran atau mungkin ya gitu. Jadi bahasa mereka yang paling mudah untuk mereka cerna. Jadi jangan menurut bahasa kita, tapi upayakan bahasa yang menurut mereka itu menjadi daya tarik. Kita kadang-kadang kan menyusun kalimatnya hanya menurut bahasa kita saja, persepsi kita, bukan bahasa yang mereka pakai atau bahasa-bahasa yang mereka gunakan agar mereka begitu kita masukkan kalimat itu, mereka langsung, oh ya aku butuh, oh ya aku pengen seperti ini, ya itu murah. Nah, itu respon-respon mereka itu karena apa? Kita ngerti dengan bahasa mereka. Tuh. Misalkan bahasa bahasa mak-mak yang dipakai, ya bagaimana kita masuk ke ranah rohnya bahasa mak-mak itu. Tuh, yang sering kepoin, yang sering belanja belanja ini itu, bahasa kan sesuai dengan bahasa mereka, target pasarnya sudah tahu, baru itu bisa goal targetnya ada nanti. Jadi jangan sampai kita bahasanya menuju ke mak-mak, tapi bahasa itu yang kita rakit justru malah kekinian, bahasa milenial. Itu tidak kena. Ya. Jadi ini yang menjadi penting karena apa? Mereka akan punya daya tarik ketika membaca sesuai dengan mungkin passion mereka. Ih, ini murah ya, baju daster ya. Ini murah loh. Ini kalau beli 3 dapat segini. Jadi mereka ngerti kebutuhan mereka itu tahu. Kita sudah bisa memprediksikan kalau kita memposting sesuatu, kita tahu seluk-beluk mereka dulu. Kira-kira yang mereka butuhkan seperti apa gitu. Nah, apa pentingnya copywriting ya? Jadi kalau kita bahasanya lebih kita kondisikan bahasa lain lagi, sebenarnya copywriting adalah seni mengambil duit orang lain secara sadar ya, tidak sadar melalui kata-kata yang mereka baca. Jadi kalau kita tahu tentang komunikasi mereka, bahasa mereka tahu, mereka tidak sadar sebenarnya masuk kata-kata kita itu. Jadi kita posting, mereka tertarik. Berarti kita sudah berhasil membuat apa yang menjadi frustasi mereka. Ya. Misalkan diet, solusi diet dalam 1 minggu, solusi kurus atau solusi langsing dalam 1 minggu tanpa harus diet. Nah, otomatis orang-orang yang tersasar, ya orang-orang yang gemuk.
langsung kena banget. Ini cara langsing tanpa diet. Mantap ini. Tetap boleh makan, misalkan. Itu jadi sasarannya tepat, bahasanya juga tepat. Sehingga orang yang tersasar itu akan cepat untuk merespon. Berapa mas? Ini kapan mbak? Masih ada diskonnya apa enggak? Gitu. Mereka akan langsung ada umpan balik untuk cepat-cepat menanyakan. Karena di situ seolah kita tahu banget tentang bahasa yang mereka pakai. Gitu. Yang misalkan kayak kekinian seperti ini, orang yang sedang susah cari penghasilan, lagi masa-masa pandemi, gitu. Mungkin ada bahasa-bahasa lain di tengah pandemi, walaupun gaptek, tapi hasil per bulan atau per hari. Gitu. Jadi ada istilah meskipun walaupun, ya, meskipun gaptek, atau walaupun gaptek, tapi bisa ratusan juta dalam satu hari misalkan. Nah ini bahasa yang paling simpel, yaitu seni mengambil duit orang lain secara tidak sadar, ya. Nah, berarti ya menjadi ya, yang terpenting adalah kita itu ngerti, ya, siapa sih market kita, siapa sih market Anda. Kalau teman-teman mengarah ke milenial, bagaimana bahasa-bahasa kita itu ada milenialnya. Halo bro, mungkin bahasa-bahasa yang sangat, kalau kita masuk ke ranah mak-mak, masuk ke mama mereka pakai. Atau beli satu dapat dua, beli dua dapat tiga, bonus payung cantik. Ya. Karena kali lebih penting dari copywritingnya. Salah, ya. Usia sekian, lain orang yang suka video, misalnya suka di Facebook, orang yang suka, kalau target baru, jadi target marketnya belum tahu, siapa yang mau ditarget siapa nanti nggak tahu, tidak matching otomatis. Karena penawaran Anda 5 strategi tadi, pertama target market, kemudian yang kedua bagaimana penawaran Anda, itu cara menawarkan seperti apa, polanya bagaimana, kemudian, nah ini cara penawaran boleh kita bahas. Bagaimana ada beberapa tipe penawaran. Di sini ada bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman bisa rakit lagi. Ini bahasa-bahasa yang bisa disusun kembali. Ya. Yang sudah ada bahasa daya tariknya sudah ada. Misalkan yang daftar di hari ini gratis misalkan, atau yang belanja hari ini dapat gratis payung atau dapat gratis apa? Ada kata-kata gratis, kata-kata diskon, bonus, hadiah, garansi, jaminan, voucher, paket, cashback, limited offer ya, poin, data, testimoni, display, sampel, trial, demo. Nah, kata-kata ini yang bisa menunjang. Misalkan ada kata-kata garansi, misalkan beli laptop second, garansi 1 tahun. Wah, kan jarang orang yang kasih beli laptop second garansi 1 tahun, jarang sekali, hampir nggak ada. Coba ditembus itu misalkan. Misalnya kalau pelatihan kayak kursus dan pelatihan, kursus desain grafis dijamin bisa dan bergaransi uang kembali. Nah, orang makin yakin kalau dia mau daftar, nah aku raiso, ya uangku kembali gitu. Padahal setelah kita latih juga mereka sedikit-sedikit pasti bisa dan uang nggak mesti kembali gitu. Karena mereka juga bisa walaupun nggak mahir. Itu hanya bermain kata-kata saja sebenarnya. Ya. Orang ketika ada jaminan uang kembali itu udah dalam pikiran mereka itu udah kena. Ya. Dapat voucher cantik, dapat voucher apa namanya, apa itu, dapat paket sekian.
Misalkan belanja 500.000 cashback 100.000, cashback 200.000. Walaupun cashback itu sudah kita perhitungkan, tapi bahasa-bahasa yang mereka inginkan karena mereka membutuhkan itu ya, mereka akhirnya tidak akan merespon jika kalimat itu tidak ada kata-kata yang tertuang di sini. Gitu. Ditambah lagi memang ada testimoninya yang menyampaikan orang lain yang membahas tentang produk kita. Itu kira-kira dari teman-teman yang sekarang sudah hadir, sudahkah kata-kata yang saya tulis di depan itu sudah pernah diterapkan kira-kira? Coba selain siapa lagi coba yang on? Biar asik ya, tidak hanya satu orang yang mungkin merespon, yang lain juga mungkin bisa punya unek-unek sendiri. Aku sudah pernah pakai kata-kata itu Pak, tapi kok nggak kena juga gitu. Silakan. Mbak Puspita bisa manggil yang lain coba untuk bertanya. Atau Mbak Ya, Puspita sudah pernah teman-teman merasakan bagaimana sih? mau tanya. Ya, siapa? Mbak Puspita lagi yang tanya. Siapa yang mau tanya, Mbak? Nggak kedengeran suaranya ini. Di mute. Selamat. Yuk, yang lain. Yang lain. Ini di grup Mbak Puspita bisa pantau mungkin apakah mereka masih belum masuk atau Ya Pak, nanti. coba kira-kira dari teman-teman yang sekarang ikut ya, sekarang berangkat, sekarang hadir, coba deh 17 tipe penawaran ini sudah pernah diterapkan apa belum kira-kira? Dan permasalahannya di apa poinnya yang bikin kurang greget gitu. Oke, kalau nggak ada, berarti saya lanjutkan lagi ya, Mbak Puspita ya. Mbak Puspita kemana ini? Iya Pak, silahkan dilanjut. Sambil jalan-jalan, cari kopi nih buat saya. Enggak Pak, lagi manggil teman-temannya tuh ada di ruang sebelah. Oh begitu, nggak pada gabung gitu. Kalau digabung nanti storing. Makanya pisah-pisah ruangan. Oh gitu. Kalau mau bagus Ya, pakai LCD satu itu kalau mau bagus. Kemarin kan di Jambi kayak gitu. bisa ya Pak? Iya kemarin di tempatnya Bu Prabu Muli juga kemarin kayak gitu di layar depan. Jadi jelas. Oke, saya lanjutkan sambil yang lain coba dikomunikasikan biar tampil karena ini sebenarnya kan mungkin menjadi problem utama ya yang mungkin teman-teman bisa nanti bahas lebih mendalam lagi karena ini memang acuannya luar biasa kalau kita punya patokan untuk bagaimana menyusun copywriting-nya. Nah, kemudian poin lain adalah kita akan bahas bagaimana tadi yang pertama, yang kedua adalah bagaimana penawarannya kita, terus kemudian apa media promosi Anda gitu. Di sini ada beberapa media promosi yang kita pakai disesuaikan nggak dengan kebutuhan ya. Mau menggunakan yang offline atau yang online, nah, tentu akan menjadi pertimbangan juga ketika kita mau mengiklan. Karena ada juga yang iklannya memang itu berbentuk ya spanduk, billboard, atau mungkin pakai poster, X banner. Dan juga ada yang jenisnya media online. Itu di Facebook, di fanpage, dan lain-lain. Nah, ini media-media promosi yang bisa kita masuki dengan bagaimana strategi promonya kita. Nah, kalau itu sudah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana copywriting-nya kita, copywriting-nya Anda. Seperti apa sih yang sudah diterapkan? Nah,
Nah, jadi kalau dalam sebuah gambaran seperti ini, ya, di sini sudah bisa tayang nggak tampilan Mbak di situ? Apa Pak? Tampil nggak gambarnya? Enggak Pak. Nggak tampil gambarnya di situ. Enggak. Presentasi saya nggak muncul begitu ya? Iya, presentasi Bapak belum muncul. Iyalah, kok bisa? Coba Bapak stop share screen dulu. Sekarang sudah. Dari tadi nggak muncul berarti Mbak? Sekarang muncul nggak? Muncul Pak. Sekarang muncul. Muncul. Nah, ini ada gambarannya ya. Jadi ada gambaran kalau kita membandingkan antara yang writing biasa sama copywritingnya ya. Jadi kita lihat di sebelah kiri adalah kata-kata yang benar, yang sebelah kanan itu adalah berbeda cerita ya. Jadi tapi tujuannya ke sana, arahnya sama. Cuman kalimatnya yang dibuat berbeda. Ya. Kalau di writingnya adalah construction dan renovation solution ya. Ya. Ya, itu yang writing biasa. Jadi konstruksi dan solusi renovasi. Kalau kita tanggapi bahasa itu seperti itu. Terus yang copywritingnya adalah we build nothing ya. Kami membangun apapun. Otomatis kan orang-orang membangun persepsi adalah membangun semuanya, membangun apapun. Itu akan jauh lebih berbobot dibandingkan dengan tadi kalimat konstruksi dan solusi, kalimatnya yang biasa gitu artinya. Oh, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan Pak Haji Susanto. Nanti ini gambar ini kita bahas dulu sebentar. Iya, Pak. Jadi perbedaan persepsi kalau kita nulis biasa kata-katanya, terus kita balik kata-kata itu menjadi makna yang cukup luar biasa, itu orang yang menjadi tertarik. Masa sih? Jadi kata-kata kami membangun apapun, seolah-olah ini luas banget kata-katanya. Dibandingkan dengan melayani solusi jasa renovation misalkan, atau bahasa lain adalah konstruksi dan solusi renovasi, gitu kan? Ini biasa kalau kita tangkap kata-katanya. Terus ini kamera juga ya, satunya adalah 1+ megapiksel ya, auto zoom, because memory fit. Apa? Because memory fit apa ini? Copywritingnya.